Justru kan. terus kita bikin kayak menyamakan huruf hiragana ke hiragana, jadi tuh mereka juga otak motoriknya tuh jadi tetap berpikir itu tuh nggak gampang pikun, jadi kita tetap baca care planningnya pasien itu sih. Iya betul. Tuh, 2, 3, push. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya, Bayu Sidik Purnomo. Kali ini saya nggak sendirian, ditemenin 2 cewek yang sangat boleh perkenalkan diri, namanya siapa? Dari kanan dulu. Oke, nama gue Novi, asal gue dari Bekasi. Udah yang kiri. Halo, nama saya Intan dari Jakarta. Oke, untuk kali ini saya mau nanya-nanya sama mereka berdua, pekerjaan kayak gue tuh gimana ya? Gue juga nggak tahu, makanya kalau kalian penasaran, kita nanya ke mereka berdua. Jadi untuk pertanyaannya itu awal aja ya. Mungkin banyak yang nanya gimana sih proses ke Jepang itu, terus bagaimana. Saya mau nanya ke mereka berdua, kalian proses ke Jepang gimana? Iya, pertama kan kita benar-benar belum belajar bahasa Jepang sama sekali ya, Tania. Bener-bener zero banget. Kita juga belum tahu tuh yang namanya katakana hiragana, pokoknya bener-bener zero. Kita belajar itu masuk LPK ya. Berarti kalian ini satu LPK lah? Iya lah, satu tempat kuliah, satu LPK. Bosan aku. Terus belajar berapa lama kalian? 1 tahun. Dari zero sampai N3, 1 tahun. Emang itu harus lulus N3? Ya tergantung dari perusahaannya sih mintanya gimana, tapi rata-rata kayak gue itu minimal N4. Tapi kalau misalnya dari perusahaan kita, dia itu mintanya N3. Jadi kita harus dapat N3 sebelum kita berangkat. Jadi mereka lulusan apa? D3 apa S1? D3, D3, rawat. satu LPK. Yes. Daerah mana kalian? Bandung, Sumedang. Kita di Sumedang guys, selama 1 tahun. Itu 1 tahun kalian berapa tes, berapa kali? Maunya 1 kali job ini langsung lolos atau gimana? Iya, ini interview kita pertama dan kita langsung lulus. Gitu. Mochi dong saya. Oh iya. Mochi dong saya. Oh iya. Sombong. Pas interview itu malah kita belum megang N ya Tania. Kita benar-benar belum megang N, kita cuma baru belajar Mina 1 dan itu belum selesai kan, masih setengah buku Mina Nihongo 1 itu. Terus kita baru belajar sekitar 4 bulan 3 bulanan lah pokoknya. Kita langsung ikut interview, kita lolos. Terus tiba-tiba dari presidennya perusahaan tuh bilang harus N3. Ya kemungkinan kan lebih N3 kalian lebih enak buat ngobrol. Karena yang diurus pun manusia. Karena kan emang kalau misalnya kita mungkin N4 itu kan kayak masih basic banget ya mungkin. Jadi kalau misalnya kita udah N3 kan ibaratnya kita gimana cara ngomong yang baik sama pasien, gimana kita ngobrol sesama temen kerja. Karena emang kan harus komunikasi terus kan, harus operan, harus gimana tahu posisi pasien, kondisi pasien. Terus kenapa kalian bisa kepikiran gitu loh? Aku pengen ke Jepang aja lah habis lulus. Kan kalian D3 nih nggak ngelamar ke rumah sakit mana, tapi kalian mikir udah deh gue pengen ke Jepang aja lah gitu. Oke, yang pertama tuh mungkin kalau mereka bilang, ada yang bilang karena uang, ya emang uang juga ya. Tapi menurut gue pribadi sih lebih kayak pengen ke Jepang, pengen ke tempat yang baru gitu, nggak di sini aja gitu, nggak cuma berperawat doang. Kalau di sini kan kayak perawat lansia kan, tapi kan kita belajar dulu di kuliah itu kan perawat yang di rumah sakit, bukan untuk lansia. Jadi ya menurut gue baik lah buat Itu tetap belajar kok perawat gero. iya, itu mah tetap belajar. Cuma ya kan intinya kita kan keseluruhan kan kalau perawat kita itu belajar. Tapi kayak pengen nih gitu belajar sesuatu hal yang baru di tempat yang baru, bahasa yang baru, peraturan yang baru dan bener-bener beda di sini. Itu sih yang bikin pengen ke Jepang. Kalau gue sih dari kecil tuh pengen banget kayak tinggal di negara maju gitu lah ya. Pengen banget, kayak gue tuh pengen banget kerja di Amerika atau gue kuliah di Amerika gitu. But pas gue lulus dari RSPAD nih, terus tuh kayak ada, Jepang tuh butuh banget perawat banyak gitu like. And then like, is this my way? I have to go to Japan gitu kan. Kayak apakah ini jalan gue nih harus ke Jepang? Terus kayak yaudah oke, gue mau ke Jepang karena dia juga negara maju, like for the food and then the culture, something like that. Terus jadi gue mutusin ke Jepang, so I have Sampai sini. here. Terus next, kalau udah nyampe di Jepang dulu belajar berapa lama di Senta? 1 bulan. Cuma belajar kayak gimana sih kehidupan di Jepang tuh, gimana kita buang sampah, gimana Kita beli belanja gitu, beli barang ya, lebih ke Kehidupan kulturnya ya. seikatsu di Jepang tuh gimana sih gitu. Pemilihan sampah itu sih yang paling ditekenin banget, soalnya emang kalau misalnya kalian ke Jepang nih, kalian tuh bener-bener di jalan nggak bakal lihat sampah sedikit pun, biarpun di sini nggak ada tempat sampah, karena mereka juga punya sampah dibawa pulang sampai rumah, karena emang bener-bener bersih banget di sini. Jadi selama sebulan emang ditekenin sampah gitu. Sampah.
Terus habis itu kalian dari Senta kan masuk ke tempat kerja ke Oh enggak. Oh belum? Enggak langsung kerja. Nggak langsung kerja, ini karena koronce. Karena corona jadi terus kita udah nyampe di Toyama, libur dulu 3 minggu. Emang itu waktu minggu. udah Baru-baru 3 minggu. 3 minggu emang. Terus yaudah kita di Apato, goler, main HP. Jadi kan karena waktu itu pas kita di Chiba sih awalnya, dan itu udah masuk kasus corona walaupun nggak deket dari tempat kita, tapi kata si presidennya ini kamu di rumah aja dulu gitu. Jadi udah kita karantina mandiri. Padahal nggak kenapa-napa sih, alhamdulillah. Jauh banget ya Sentanya ya. Jauh lah. Dia dari Tokyo ke si Toyama. Toyama. Tapi waktu kalian di Tokyo itu berapa orang? Apa kalian emang bertiga? Banyak sih satu Senta. Ada yang dari Myanmar, Cina, Vietnam, LPK, cuma dia jobnya beda. Bukan Taiko. Tapi ada yang aneh-aneh nggak? Maunya orang Jepangnya ke kalian gitu. Nggak ada rasis sama sekali sih. Nggak ada rasis, alhamdulillah. Walaupun kita nggak ngerti pun mereka mau menjelaskan dengan perlahan gitu loh. Maksudnya kayak mereka terlalu cepet ngomong nih ya, kita minta ulang sekali lagi atau kita minta jelasin, dia mau gitu. Bagus lah. Kalau dulu gue pernah nyampe sini itu di tempat kerja sama orang Jepang, dia mungkin kayak orang Jepang ngerasa wah kerjaan gue mau direbut nih sama orang asing nih. Dia kayak jadi nggak suka sama ke orang itu gitu loh. Gue dulu pernah ngalamin kayak gitu. Takutnya kalian kayak gitu apa enggak? Mereka malah Bener-bener welcome banget. Malah teman kerja saya tuh bilang, ih mukanya nggak terlalu beda ya sama orang Jepang gitu loh. Jadi kayak malah bingung gitu, gitu loh. mereka malah merasa tertolong ya karena kedatangan kita. Saling membantu lah intinya. Kalian kerjanya itu ngapain sih di tempat kerja? Kerjanya gimana gitu. Kalau misalnya untuk unit aku sendiri sih karena isinya nenek-neneknya, kakek-kakeknya masih sehat, gue cuma bantuin kayak misalnya nyiapin makannya atau nganterin dia ke toilet, terus bangunin, nganterin dia ke kamar, nemenin mereka main. Maksudnya bukan main apa, maksudnya kayak ngewarnain atau bikin origami gitu sih kalau misalnya ke tempat aku sendiri gitu. Jadi karena mereka masih sehat-sehat ya udah gitu doang. Tapi kalau untuk unitnya si Intan beda lagi gitu. Tapi maksudnya emang sama aja sih kalau kayak kita kerja di Indonesia atau di Jepang, apalagi sama-sama di gerontik gitu kan. Jadi tuh kita kayak baca care planningnya si pasien itu gimana sih, dia tuh jam segini harus ngapain, dan dia kan ibaratnya kita bukan sekedar main kayak bikin origami, tapi tuh kita ngelatih sensor motorik mereka tuh gimana caranya biar bisa tetap bekerja, tetap normal, dan kita ngebantu. Jadi tuh kita bukan kayak oh pasiennya ini bisa makan sendiri tapi kita harus suapin gitu. Iya, enggak. itu Jadi enggak. tuh kita malah memandirikan dia gitu Betul, loh. memandirikan. Justru oke, terus kita bikin kayak menyamakan huruf hiragana ke hiragana. Jadi tuh mereka juga otak motoriknya tuh jadi tetap berpikir bekerja. itu nggak gampang pikun. Jadi kita tetap baca care planningnya pasien itu sih. Berarti kalian harus bisa membaca karakter setiap orang gitu? Yes. Jadi namanya udah udah lansia gitu kan, pasti ada yang pikun, ada yang rasanya pengen pulang terus, ada yang oh aku baru makan nih tapi dia udah mau makan lagi. Itu kan wajar sih itu. Wajar sih karena lansia ya. Sebelah saya juga kadang begitu sih. Yang Iya. makan lupa gue belum makan. Iya. Terus ada nggak ya yang cowok itu ada yang aneh-aneh nggak ke kalian? Kayak kakeknya. Kakeknya. Enggak sih, alhamdulillah nggak ada. Semisal mungkin ada yang suka ngeres-ngeres gitu. Enggak Enggak lah, itu mah nggak ada. Anda. Tapi kalau misalnya pas kuliah, misalnya dikasih tahu dosen nih, pastilah setiap pasien tuh ada yang kayak apalagi masih muda, or emang dia udah tua tapi kayak gitulah. Cuma ya kita emang harus kasih tahu dia aja. Di Nggak sini boleh. saya untuk merawat kakek, di sini saya untuk merawat bapak. Jadi tuh dia juga kayak, oh oke, gue tuh emang dirawat, jadi gue harus menghargai dia. Berarti kalian udah biasa lihat-lihat punya. Udahlah, pegang udah. Iya. Dimasukin selang udah biasa kayak gitu. Jadi kalau misalnya kalian nih pacaran sama perawat gitu, terus oh pacar aku tuh masih polos, nggak pernah lihat yang kayak gitu, itu salah. Udah megang, udah masukin selang. Udah mandiin. Ya jadi kayak ngeliat-liat kayak gitu udah biasa. Itu mah profesional ya sebenarnya, Oh, bukannya bener-bener. nggak ada Bukannya pikiran kita apa-apa. perawat ngeres atau gimana Tapi gitu. profesional. Tapi emang itu ya kerjaan kami. Emang kalau misalnya kalian sakit di tempat itu, kalian mau pasang selang sendiri kan? Enggak. Iya. Gitu. Pasang sendiri bisa. Coba pasang itu. Oh, mau. Mau. Sakit loh. Oh iya, kan kalian belajar nih udah N4 terus suruh lanjut ke N3. Tips belajar kalian itu gimana biar lolos lah? Mungkin ada teman-teman di rumah kan juga pengen kesini, pengen kayak kalian gitu loh, pengen tahu caranya gimana.
Boleh jelasin nggak? Kalau belajar sih ya tetap disupport sama sensei juga ya. Kayak ya namanya belajar bahasa Jepang tuh susah banget kalau nggak ada sensei, bener nggak sih? Bener. Emang tuh grammarnya, vocabulary-nya tuh bener-bener beda banget sama Inggris, nggak segampang Inggris gitu. Terus ya udah, jadi tuh dari senseinya juga tuh kayak beliau tuh bikinin kita kartu kanji, terus kita hafalin beratus-ratus kanji setiap hari. Karena kan pas ujian N4, N3 itu kan ada yang namanya dokai kan, kayak storyline gitulah. Terus kita harus baca dan itu tuh banyak banget kanjinya. Jadi kita harus tahu kanjinya apa-apa dan nggak ada tulisan hiragananya. Jadi kita tuh emang ditekenin banget kanji dan vocabulary. Kalau emang kalian mau lulus cepet, kalian harus banyakin kotoba dan kanji. N3. Kalian N3. bisa. Jatuh bangun aku. Nah, kalian belajar itu pernah ngerasa nggak bisa, ya udahlah gue nggak jadilah ke Jepang lah kayak gitu. From my true story ya, teman-teman saya nih nggak tahu kenapa saya tuh malah ketinggalan gitu pas ujian. Padahal tuh entah itu speakernya salah pas ujian kayak kresek-kresek dan yang lainnya tuh nilainya bagus dan pas speaker itu tuh bener-bener fail. Terus abis itu saya kayak ngedown banget gitu loh, kayak like I have no spirit. Terus ya udah tetap belajar karena kan teman saya udah dapat yang 3 doang, 2 orang yang satu perusahaan itu. Terus saya kayak gimana nih, terus sampai tes lagi lah bulan depannya, terus saya nggak lulus lagi kan. Terus habis itu saya tuh sampai mikir kayak apakah saya lebih baik mati gitu, kayak loncat dari lantai 6. Bener Bener guys. banget, itu tuh kayak Bener banget. kayak kok hidup saya tuh kayak kok saya ditolak terus sama hidup gitu loh. Iya. Kayak bener-bener ke pressure sih, kayak pas itu tuh kayak bener-bener nggak bisa cerita sama siapapun, bahkan sama orang tua pun kayak kan malu ya kalau anaknya nggak lulus nih gimana sih, terus saya harus cerita sama siapa lagi gitu. Sedangkan tuh otak harus dipakai buat belajar terus gitu loh. Jadi tuh kayak udah apakah saya Iya, lebih iya. baik meninggoy gitu. Meninggoy. Kan ibaratnya mah itu udah keputusan kita ya. Iya. Kok malah kita kayak udahlah gitu. Malah ntar jadi kepikiran orang tua kalau kita nyerah kan. Bener-bener. Tapi namanya hidup pasti gagal. Jadi mau Ada susah kegagalan. apapun hidup, kalau dipikir-pikir dulu lagi nih kayak ya ampun cuma segitu gitu. Kayak lucu gitu. Ngapain sih gua gitu. Karena hidup tuh pasti berjalan, udah nikmatin aja momen-momennya. Lalu gimana? Kalau gue malah karena gue orangnya tuh nggak suka belajar, malah nih gue kira ya udahlah nanti aja gitu. Pas gue masuk baru belajar katakana, hiragana, Nggak Yes. otak gue ngeheng guys. Gue ujian tuh selalu remet, gue hafalan selalu remet, sampai tuh bener-bener ada di suatu hari itu lagi tes, bener-bener tuh ada 100 soal kalau nggak salah, dan gue 70% salah semua. 70% salah banget, dan itu bikin gue stres banget sampai gue nelpon orang tua nangis-nangis, ini aku pulang aja apa gimana gitu. Dia tuh sampai seminggu pertama belajar, 2 minggu, pokoknya tuh dia selalu muntah. Iya betul, gue muntah, Saking ngeliat pusing, hiragana tuh yang muter-muter saksi hidup gue. sampai tiduran di kelas pakai Iya. kursi. Emang pusing banget, sumpah. Emang at the beginning it's really hard. It was Betul. really hard for Betul. us. Alhamdulillah sekarang saya bisa punya N3 guys. Walaupun itu mungkin keajaiban. Enggak sih, Ya, itu enggak, tetap itu usaha perjuangan. juga. Ya, terlepas Pastilah. dari usaha dan doa ya. Betul, usaha guys. Semangat. Harus tertarik sedikit sama Jepang sih. Iya, Tapi sama. lebih bagus lagi nonton drama Jepang sih, karena emang lebih manusiawi gitu Nanti lah kalau ya. anime nontonnya taunya cuma kimochi doang. Iya. Iya, Kayaknya Mete. cuma cuma gambar gitu kan, nggak Gambar. bagus juga. Iya bete. Iya bete. Gitu doang. Baka. Kan nggak bagus. Iya nggak bagus. Oh iya, sekarang kalian berapa tahun di sini? Udah berapa tahun? Udah berapa tahun? Jalan tahun 2. Udah setahun jalan tahun kedua. Iya. Kalian tuh mau tinggal di Jepang selamanya juga bisa, tapi Bisa. harus hukum perawat Jepang. Sama Iya. aja kayak kalian mau di Indonesia nih ya, kalian harus lulus hukum perawat Indonesia. Dan kalau mau terus di Jepang nih, ya udah kalian harus ikut hukum Kaigo Fukushishi ya. Namanya tuh Kaigo Fukushishi. Ujian perawat Perawat. lansia Jepang. Atau nikah sama orang Jepang? Yes. Iya, itu cara cepetnya. Cara easy-nya. Iya, cara Kalau easy-nya mau itu ya. belajar, Kalau mau usaha sendiri harus belajar, harus punya N yang lebih tinggi lagi, harus punya lisensi lagi, baru kita bisa lanjut. terserah kalian mau shortcut atau enggak gitu. Setelah kalian 3 tahun, rencana gimana? Pulang atau balik lagi atau Nikah lah. Udah umurnya gimana sih? Umurnya gimana sih? Ya nggak. Umur berapa? Saya masih 17 tahun. Oh.
Terus dari habis ini kan jadi ibu rumah tangga gitu. Iyalah, ngapain kerja? Kan suaminya yang kerja. Ngelayanin suami mah, ya pak gitu doang. Iyalah. Udah gitu ya guys, capek udah kerja. Nggak sih bener, tapi emang kalau misal nikah harus ya sebenarnya kalau udah siap ya. Tapi pengennya balik sih karena di situ tuh kan enak banget ya untuk dari gaji, kerjaan, semuanya tuh enak. Tapi kalau dipikir lagi lebih baik kalau kita tuh deket sih sama keluarga di tanah air kita ya, tanah air sendiri. Kalau saya sih pas balik ke Indonesia sama kayaknya mungkin nikah gitu ya. Tapi ya kan nggak tahu. Calon sih. Belum, orang nggak ada yang lamar ya, masih single. Iya kan belum ada yang lamar. Berarti masih nggak ada kesempatan. Udah ada soalnya. Belum ada yang lamar guys. Lamar. Mau promosi. Lamar saya, kontaknya ada di bawah ini. Bigo accountnya. Ya pokoknya itulah, hidup mah pasti udah punya rencana. Cuma yang sekarang tuh jalanin aja yang sekarang. Yang penting sih, yang penting pertama saya sih nabung gitu. Menyiapkan modal lah. Yang nggak tahu modalnya buat apa. Ya rencana sih ada beberapa. Cuma sekarang mah fokus yang di sini dulu. Gimana caranya kita bisa lulus N2 nanti. Kalau syukur-syukur bisa ngambil Kaigo Fukushishi tadi dan lulus. Di Indonesia bosen gitu kan, ya udahlah balik ke Jepang lagi aja lah gitu. Karena udah megang Kaigo Fukushishi. Dia baik loh bikinin pempek tuh. Enak wanginya ini, oi. Tinggal goreng. Goreng. Pesan buat teman-teman di rumah yang mau kesini buat Kaigo Yang mau itu jadi Kaigo. apa? Semangat belajarnya, harus ambil N4, siapkan jiwa dan raga. Terus kalian harus banyak-banyak sabar juga, sekarang kan lagi corona nih. Jadi tuh masuk ke Jepang juga susah, jadi kalian emang harus banyak tabah gitu ya. Yang penting mah ada kemauan deh sih dari diri sendiri gitu. Kuat jauh dari orang tua, dari rumah gitu. Dan harus mandiri sih apa-apa sendiri. Intinya seperti itu, belajar, usaha, doa. Hasil Insya Allah pasti itu. akan mengikuti. Iya, yang penting usaha dulu guys. Usaha dulu yang penting ya. Oke, mungkin itu aja dari kita. Kalau misalnya mau tanya-tanya lagi tentang Jepang, tulis aja di komen ya. Ya, nanti dijawab ya sama kita. Terus apa juga mungkin yang dari Kaigo lain mungkin ada masukan Untuk kayak kita. oh ini nih kalau di tempat saya gini-gini mau nambahin gitu, silakan. Iya, silahkan ya. Oke, karena setiap tempat itu beda-beda, kebijakan juga beda-beda. Jadi kalau ada pertanyaan atau hal yang ingin kalian tahu atau tanya, boleh tanya ntar. Di komen ya guys. Oke, makasih untuk Novia Ya, sama-sama. sama Lita udah menyempatkan waktunya buat ngobrol-ngobrol. Mungkin itu aja dari kita. Bye-bye. Bye bye.